Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal eksponen, yaitu dari eksponen bentuk biasa, kemudian persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen. Ada 20 soal yang akan kita bahas. Oke, langsung aja kita mulai dari nomor 1. Di sini nomor 1 diketahui X sama dengan 8, Y sama dengan 64, maka berapakah nilai dari X pangkat min 2/3, Y pangkat 4/3, gitu ya. Oke, sekarang karena diketahui X sama Y, berarti tinggal kita masukkan aja si X sama Y ke persamaan, gitu ya. Kita tulis terlebih dahulu di sini soalnya, yaitu X pangkat min 2/3 dikalikan Y pangkat 4/3. Nah, sedangkan kita tahu X sama Y nya. Nah, berarti X nya kita masukkan di sini. X nya itu 8, berarti 8 pangkat min 2/3 dikali Y nya itu 64 pangkat 4/3. Nah, 8 ini sendiri kan bisa diubah ke dalam bentuk perpangkatan. 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 3, kemudian dipangkatin lagi sama min 2/3 dikalikan 64. 64 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 6 ya, 2 pangkat 6 dipangkatin 4/3. Nah, ingat sifat dari eksponen, kalau eksponen bentuk pangkat, ada pangkat kemudian dia dipangkatin lagi, maka pangkat ini dikali gini ya, A pangkat M dipangkatin N itu sama aja dengan A pangkat M kali N. Nah, berarti pangkat dipangkatin lagi, berarti tinggal dikali nih, 3 dikali min 2/3, berarti ini tinggal dicoret aja. Nah, sama ini tinggal dicoret, jadi sisanya yaitu 2 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 2 kali 4 itu 8, berarti 2 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 8. Nah, sifat eksponen lagi nih, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N seperti ini sama aja dengan A pangkat M plus N, gitu ya. Jadi kalau ini 2 pangkat min 2 kali 2 pangkat 8 berarti sama aja dengan 2 pangkat min 2 plus 8. Ya, jadinya 2 pangkat 8 dikurangi 2 berapa? 6. 2 pangkat 6, 2 pangkat 6 itu berapa? 64. Berarti jawabannya yang C. Nomor 2, min 2 pangkat X plus 1 ditambah akar 2 pangkat X ditambah 3 sama dengan P. Untuk X sama dengan negatif 2, maka berapakah nilai P, gitu ya. Nah, oke, kita tulis juga persamaannya. Min 2 pangkat X plus 1 ditambah akar 2 pangkat X ditambah 3 sama dengan P. Nah, untuk X sama dengan min 2, ya udah, berarti tinggal kita ganti si X ini dengan min 2. Jadinya kan min 2 pangkat X plus 1, X nya diganti min 2, berarti min 2 plus 1 ditambah akar 2 pangkat X nya itu min 2 ditambah 3 sama dengan P, gitu ya. Kemudian min 2 pangkatnya ini dijumlahkan, min 2 tambah 1 itu min 1 ditambah akar 2. Akar 2 itu berapa sih? Akar 2 itu sama aja dengan 2 pangkat setengah, berarti 2 pangkat setengah ini dipangkatin sama min 2 plus 3 sama dengan P, gitu. Nah, ini kalau ada pangkat dipangkatin kan tadi pangkatnya dikali, berarti ini tinggal dicoret aja, sisanya min 1, berarti min 2 pangkat min 1 ditambah 2 pangkat min 1 plus 3 sama dengan P, gitu ya, karena ini 1 dikali min, ini udah dicoret sisa 1. Nah, min 2 pangkat min 1 itu berapa sih? Min 2 pangkat min 1 itu sama aja dengan min 1/2 ditambah 2 pangkat min 1 itu 1/2 plus 3 sama dengan P. Nah, karena min setengah plus setengah itu habis, berarti P sama dengan 3. Maka jawabannya yang D. Nomor 3, 3 pangkat N plus 2 dikurangi 3 pangkat N dibagi 3 pangkat N min 3 pangkat N min 1. Nah, kalau seperti ini berarti harus kita jabarkan menggunakan sifat eksponen. 3 pangkat N plus 2 itu sama aja dengan berapa sih?
3 pangkat N plus 2 itu kan kalau dijabarkan sama aja dengan 3 pangkat N dikali 3 pangkat 2 ya kan, dikurangi 3 pangkat N dibagi 3 pangkat N dikurangi, nah ini 3 pangkat N dikurangi 1 itu sama aja dengan 3 pangkat N dikali 3 pangkat min 1 gitu. Nah kemudian 3 pangkat N dikali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 itu berapa? 3 pangkat 2 yaitu 9, berarti 3 pangkat N dikali 9 dikurangi 3 pangkat N per 3 pangkat N dikurangi 3 pangkat N dikali 3 pangkat min 1 itu 1/3. Nah karena di sini ada 3 pangkat N, ada 3 pangkat N, maka 3 pangkat N nya itu keluar kurung ya, 3 pangkat N dalam kurung ini udah keluar, berarti kan sisa 9 dikurangi ini 3 pangkat N, kalau nggak ada kan sama aja dengan dikali 1 ya, berarti di sini 1 per ini sama keluar 3 pangkat N nya 1 dikurangi 1/3. Nah atas 3 pangkat N, bawah 3 pangkat N, berarti tinggal kita coret aja. Jadi tinggal 9 dikurangi 1 itu 8 dibagi 1 kurangi 1/3. 1 ini kan sama aja dengan 3/3. 3/3 kurangi 1/3 yaitu 2/3. Jadinya 8 dikali 3/2. Ini coret-coret 4 kali 3 yaitu 12. Maka jawabannya yang D. Nomor 4, bentuk sederhana dari A pangkat setengah dikali B pangkat min 3 dibagi A pangkat min 1 kali B pangkat min 3/2 dipangkatin lagi sama 2/3. Nah ini disuruh menyederhanakan karena yang di dalam kurung itu A sama B, berarti nanti yang A kita kelompokkan sama A, yang B juga sama B gitu ya. Oke, kita taruh di bawahnya ini aja. Sifat eksponen kan kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N itu kan sama aja dengan A pangkat M dikurangi N, maka ini nanti bisa dikurangi ya. Jadi nanti kalau posisinya ini pangkatnya di bawah negatif, pindah ke atas jadi positif. Misalkan di bawah positif, pindah ke atas jadi negatif. Nah ini jadinya A pangkat setengah, ini pangkat pindah ke atas min 1 jadi plus 1 ya, berarti langsung aja plus 1 gitu, dikalikan B pangkat ini min 3, yang bawah pindah ke atas jadi plus 3/2 dipangkatin sama 2/3 gitu. Nah jadinya A pangkat setengah tambah 1, setengah tambah 1 itu 3/2, 3/2 dikali B. Nah ini samakan penyebutnya nih, min 3 plus 3/2, kan pernya jadi 2 nih, ini kan per 1 gini ya, 2 bagi 1 2 kalikan min 3, min 6 plus 3 pangkat 2/3. Jadinya A pangkat 3/2 dikali B pangkat min 6 tambah 3 itu min 3 ya, min 3/2. Kalau yang A pangkatnya 3/2, B pangkatnya min 3/2 pangkat 2/3. Nah ini tinggal kita uraikan aja. Ingat sifat eksponen, A pangkat M dikali B pangkat N, kemudian dipangkatin sama P misalkan. Nah kalau seperti ini berarti ini nanti pangkatnya dikalikan satu-satu, berarti A pangkat MP dikali B pangkat NP gitu ya, berarti ini pangkatnya dipangkatin. Nah jadinya bentuk ini sama aja dengan A pangkat ini 3/2 dikali 2/3, kemudian B pangkat min 3/2 dikali sama ini 2/3 juga. Nah ini tinggal dicoret aja, ini coret. Nah habis ya, berarti A pangkat 1 dikali ini sama coret, berarti tinggal min 1, B pangkat min 1. Jadi jawabannya yaitu yang B, A B pangkat min 1. Nomor 5, penyelesaian dari 3 pangkat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 1 adalah, nah ini adalah persamaan ya, persamaan eksponen. Kalau persamaan, maka nanti ruas kiri sama ruas kanan harus dibuat sama. Yang ruas kiri ini 3 pangkat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 1. Nah 1 itu sama aja dengan, karena di sini 3 pangkat maka ruas kanan juga harus dibuat 3 pangkat juga. 3 pangkat berapa yang hasilnya 1, yaitu 3 pangkat 0 gitu ya, karena
bilangan berapapun, kalau dia dipangkatkan sama 0 maka hasilnya adalah 1, dimana bilangan berapapun yang dimaksud itu adalah bilangan asli. Oke, berarti kalau seperti ini kan 3-nya berarti dicoret nih ya, berarti tinggal yang atasnya aja, jadinya x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah kalau udah seperti ini berarti tinggal difaktorkan. Faktornya berapa nih? Kalau dikali hasilnya 6, kalau ditambah min 5 berarti min 3 sama min 2, berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan 2. Maka jawabannya yang E. Nomor 6, penyelesaian dari 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 0 adalah, nah ini sama, berarti 2 pangkat 2x min 4 dikurangi 1, maka min 1-nya ini pindah ruas jadi 1. Nah ini penulisannya salah nih, 2x min 4 gini ya. Nah kemudian kita buat 2 pangkat 2x min 4, 1 itu sama aja dengan 2 pangkat 0. Kenapa 2? Supaya ini bisa dicoret ya. Jadi dia tinggal 2x min 4 sama dengan 0. Jadinya 2x sama dengan 4 dan x ketemunya yaitu 2. Jawabannya yang C. Nomor 7, nilai x yang memenuhi persamaan 8 pangkat 2x sama dengan 4 pangkat 2x plus 1 adalah, nah sama ini kita buat nanti ruas kiri sama ruas kanan, bilangan pokoknya itu sama ya. Jadi 8 pangkat 2x sama dengan 4 pangkat 2x plus 1. Kalau dibuat persamaan berarti ini 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatin sama 2x sama dengan yang ini 4. 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dipangkatin 2x plus 1. Nah pangkat dipangkatin berarti pangkatnya dikali, berarti 2 pangkat 3 kali 2x yaitu 6x sama dengan 2 pangkat, nah ini dikalikan 2 pangkat 2x plus 1, jadinya 2 kali 2x itu 4x, 2 kali 1 itu 2. Nah sudah nih bilangan pokoknya sama-sama 2, berarti tinggal dicoret aja, jadinya tinggal 6x sama dengan 4x plus 2, pindah ruas, berarti 6x dikurangi 4x sama dengan 2. 6 kurangi 4 berapa? 2x ya, sama dengan 2, berarti x sama dengan 1, maka jawabannya yang A. Nomor 8, penyelesaian dari akar 9 pangkat x plus 1 sama dengan 3 adalah, nah akar dari 9 pangkat x plus 1 sama dengan 3. Nah akar itu kan sama aja dengan pangkat setengah ya kan. Nah supaya ini akarnya hilang, boleh nih semuanya dikuadratkan, berarti nanti ini kuadratkan kedua ruas. Nah kalau dikuadratkan kedua ruas maka ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Akar dikuadratin berarti akarnya hilang, jadi tinggal 9 pangkat x plus 1 sama dengan 3 dikuadratin itu 9. Nah kemudian udah ada sama-sama 9 nih, coret-coret. Ini kan 9 tuh sama aja dengan 9 pangkat 1 ya. Jadi yang atas tinggal x plus 1 sama dengan 1, berarti x sama dengan, pindah ruas ke sana, 1 dikurangi 1 itu 0. Oke, berarti jawabannya yang A. Nomor 9, penyelesaian bentuk persamaan akar dari 8 pangkat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 1 per 32 x pangkat 32 pangkat x min 1 adalah P dan Q. Dengan P lebih besar dari Q, berapakah nilai dari P plus 6Q? Berarti kita tulis terlebih dahulu persamaannya ya. Berarti akar dari 8 pangkat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 1 per 32 ya, 32 pangkat x min 1. Nah kalau ada persamaan dalam bentuk akar seperti ini, supaya akarnya hilang berarti harus dikuadratkan. Nah kalau dikuadratkan berarti harus kedua ruas, berarti kiri dikuadratkan, kanan dikuadratkan.
Nah, kalau dikuadratkan berarti ini akarnya hilang, berarti dia sisa 8 pangkat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan, nah ini kalau dikuadratkan itu kan ada pangkat dipangkatin, nanti pangkatnya dikali ya. Ini 1 dikuadratin 1, berarti 1 per 32 pangkat, ini pangkat dipangkatin makanya dikali, berarti 2 pangkat x min 1 gitu. Nah, kemudian 8 itu sendiri kan bisa diubah menjadi 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 berarti dipangkatin sama 8x x kuadrat. 2 pangkat 3 dipangkatin sama x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 1 per 32, itu sama aja dengan 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat 5 kali 2 berarti 10 x min 1. Nah, berarti 2 pangkat ini tinggal masuk ke dalam aja nih. 3 dikali x kuadrat min 4x plus 3 berarti 2 pangkat 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan ini 1 per 2 pangkat 10 dikalikan berarti min, bukan min 10 ya, 10x min 10. Nah, nanti ini pindah ke atas, jadi 2 pangkat 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 2 pangkat, pindah ke atas pangkatnya jadi negatif, min 10x plus 10. Nah, karena sudah sama-sama 2, ini berarti ini 2-nya dicoret gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke sebelahnya. Jadi pangkatnya tinggal disama dengankan, 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan min 10x plus 10. Nah, oke, kita jadikan 1, berarti 3x kuadrat ini min 12x, ini min 10 pindah ruas jadi plus 10, min 12 tambah 10 itu min 2x. Ini 10 pindah ruas dikurangi ya, 9 dikurangi 10 itu min 1 sama dengan 0. Nah, ini tinggal difaktorkan, 3x sama x sama dengan 0. Nah, karena hasil perkaliannya 1 berarti kan 1 sama 1 nih. Coba kalau dikalikan ini berarti min, di sini plus. Kita coba ya, 3x kalikan x, 3x kuadrat, ini min 3x plus 1 itu min 2x, ini min 1, betul ya, berarti x sama dengan min 1 per 3 atau x sama dengan 1. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa hasil penyelesaiannya adalah P dan Q, dan P itu lebih besar dari Q, berarti P nya siapa? Berarti P nya yaitu 1 min sepertiganya, ini berarti Q-nya. Yang ditanyakan adalah P plus 6Q. P-nya itu 1 ditambah 6Q. Q-nya itu min sepertiga. 1 ditambah, ini dicoret, 6 dibagi 3 itu 2. 2 kalikan min 1 itu min 2. Nah, 1 ditambah min 2 berarti hasilnya adalah min 1. Jawabannya yang B. Nomor 10, jika diketahui x pangkat setengah ditambah x pangkat min setengah sama dengan 3, maka nilai dari x plus seper x adalah, nah berarti gimana nih, x pangkat setengah ditambah x pangkat min setengah. Pangkat setengah itu kan sama aja dengan akar ya, jadi kan ini itu sama aja dengan akar x gini kan sebenarnya ya, ditambah x pangkat min setengah itu sama aja dengan seper akar x, sama aja dengan gini, sama dengan 3 ya. Yang ditanyakan itu adalah x plus seper x. Oke, berarti kalau ada seperti ini bentuk akar, supaya akarnya hilang kan kita kuadratkan ya. Ini kita kuadratkan aja kedua ruas. Nah, kalau dikuadratkan, ingat rumus A plus B. Kalau ada A plus B dikuadratin, rumusnya yaitu A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat. Ini sama. Kalau dikuadratin, akar X dikuadratin untuk X. Berarti X ditambah 2AB. Berarti 2 kali akar X dikali seper akar X. Ditambah B kuadrat. Seper akar X dikuadratin yaitu seper X.
sama dengan 3 dikuadratin 9. Nah ini coret-coret. Nah jadinya X tambah 1/X berarti X plus 1/X, 2-nya ini pindah ruas, 9 dikurangi 2, X plus 1/X sama dengan 7. Udah ketemu ya, yang ditanyakan adalah X plus 1/X, berarti jawabannya yaitu yang A. Nomor 11, nilai X yang memenuhi persamaan 1/27 pangkat 3X min 7 sama dengan akar 3 pangkat 2 min 2X adalah, nah sama, berarti kita samakan ya kedua ruas ya, 1/27 pangkat 3X min 7. Nah, karena di sini 27 sedangkan di sini 3, berarti 27 ini kan bisa kita buat menjadi 3 pangkat, ya kan? Kita tulis dahulu soalnya, 1/27 pangkat 3X min 7 sama dengan akar dari 3 pangkat 2 min 2X. Ya, ini 3, ini 7. Berarti 1/27 itu sama aja dengan 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 dipangkatin sama 3X min 7 sama dengan 3 pangkat 2 min 2X. Akar itu sama aja dengan pangkat setengah. Ya, oke, berarti 1/3 pangkat, ada pangkat dipangkatin, berarti kan pangkatnya dikali nih, 3 kali 3X itu 9X min 3 kali 7 21 ya, sama dengan berarti 3 pangkat, ini pangkat dipangkatin kan sama aja, ini dikali ya, jadi 2 kali setengah itu 1 dikurangi 2X kali setengah itu X. Nah, oke, tinggal 3-nya ini pindah ke atas. Kalau pindah ke atas berarti pangkatnya jadi negatif. Jadinya 3 pangkat min 9X min 21 sama dengan 3 pangkat 1 min X. Berarti 3 pangkat ini minnya masuk ke dalam. 3 pangkat min 9X plus 21 sama dengan 3 pangkat 1 min X. Nah, karena udah sama-sama 3 bilangan pokoknya, berarti kita coret, tinggal kita selesaikan pangkatnya. Pangkatnya yaitu min 9X plus 21 sama dengan 1 min X. Nah, yang ada X-nya berarti kita kelompokkan, berarti min X pindah ruas jadi plus X. Min 9X plus X itu sama aja dengan min 8X sama dengan ini 21 pindah ruas jadi min 21. 1 dikurangi 21 itu min 20 gitu ya, berarti X sama dengan 5. Betul nggak? 20 dibagi 8, salah ya, maaf. X itu min 20 dibagi min 8, min bagi min kan dia habis ya, berarti X sama dengan, diperkecil aja nih, sama-sama dibagi 4, sama-sama dibagi 4 berarti 5/2. Maka jawabannya yaitu yang E. Nomor 12, akar-akar dari bentuk persamaan 7 pangkat X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 49 pangkat X min 3 adalah alfa dan beta. Maka nilai alfa dikali beta adalah, nah kita tulis dahulu soalnya, ini 7 pangkat X kuadrat, 7 pangkat X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 49 pangkat X min 3 gitu ya. Nah, karena ruas kiri 7, ruas kanan 49, berarti ruas kanan diubah menjadi 7 pangkat, berarti 7 pangkat X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 49 itu 7 pangkat 2, 7 pangkat 2 dipangkatin sama X min 3, jadinya 7 pangkat X kuadrat min 6X min 16 sama dengan ini 7 pangkat 2 kali X itu 2X, 2 kali min 3 min 6. Nah, bilangan pokoknya udah sama-sama 7, coret, tinggal pangkatnya yang kita kerjakan, jadinya X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 2X min 6. Pindah ruas berarti X kuadrat
2x pindah ruas jadi min 2x, min 6x, min 2x itu min 8x. Ini pindah ruas jadi plus, min 16 tambah 6 itu berarti min 10 sama dengan 0. Nah, di sini dibilang bahwa akar-akarnya itu adalah alfa sama beta. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah nilai alfa kali beta? Alfa kali beta kalau di rumus persamaan kuadrat itu rumusnya kan dia C per A ya. C-nya itu dia min 10, A-nya 1. Berarti jawabannya min 10 kalau pakai rumus. Kalau nggak pakai rumus ya berarti faktorkan, bisa nggak difaktorkan gitu. Kalau nggak bisa difaktorkan berarti pakai rumus alfa kali beta ya. Rumus persamaan kuadrat gini kan, kalau ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, misalkan akarnya itu adalah alfa sama beta, berarti alfa plus beta rumusnya itu min b per A. Alfa kali beta itu rumusnya C per A, dimana A adalah koefisien dari X kuadrat, B nya itu koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Nah, ini adalah rumus persamaan kuadrat itu, maka jawabannya di sini adalah min 10. Nomor 13, penyelesaian dari 2 pangkat X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 4 pangkat X plus 1 adalah P dan Q. Dengan P lebih besar dari Q, maka berapakah nilai dari P dikurangi Q gitu ya. Oke, berarti kita buat persamaannya ini, bilangan pokoknya menjadi sama. 2 pangkat X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 4 pangkat X plus 1. Nah, 2 pangkat X kuadrat min 3X min 4. 4 ini sama aja dengan 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 dipangkatin sama X plus 1. Nah, 2 pangkat X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 2 pangkat ini 2 kali X, 2X plus 2 kali 1, 2. Nah, bilangan pokoknya ini kita hilangkan, jadinya X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 2X plus 2. Oke, ini tinggal pindah ruas aja. Jadinya X kuadrat 2X pindah ruas jadi min 2X, min 3X min 2X itu min 5X. 2 pindah ruas lagi, min 4 min 2 itu min 6 sama dengan 0. Nah, ini tinggal difaktorkan, berarti X sama X. Kalau dikali min 6, kalau ditambah 5 berarti 3 sama 2 ya. 3 sama 2 min sama min, salah ya, berarti 6 sama 1 ya. 6 sama 1, 6 sama 1, ini yang min, ini yang plus, jadinya X sama dengan 6 atau X sama dengan min 1. Nah, kemudian diketahui P lebih besar dari Q, berarti 6 nya ini dia sebagai P dan ini dia sebagai Q, maka berapakah nilai dari P min Q? P min Q, P nya itu 6, Q nya itu min 1, berarti 6 min kali min plus, berarti 6 plus 1 sama dengan 7, maka jawabannya yang E. Nomor 14, himpunan penyelesaian dari persamaan sepertiga kuadrat dikali akar 3 pangkat 2X plus 1 sama dengan 27 adalah, nah, sepertiga kuadrat. Sepertiga dikuadratin, kemudian akar 3 pangkat 2X plus 1 gini sama dengan 27. Nah, sepertiga dikuadratin itu 1/9. 1/9 akar itu kan sama aja dengan pangkat setengah ya, atau dibiarkan juga nggak apa-apa deh. Akar 3 pangkat 2X plus 1 sama dengan 27. Nah, 9 ini kan boleh pindah ruas, bagi pindah ruas jadi kali, jadinya akar 3 pangkat 2X plus 1 sama dengan 27 dikali 9.
Nah, kemudian karena di sini ada akarnya, berarti ya supaya akarnya hilang, maka mau nggak mau kedua ruas harus dikuadratkan. Berarti ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, gitu ya. Nah, 27 kalau dikuadratin kan banyak nih, berarti nanti buat aja menjadi bilangan berpangkat. Nah, ini akar dikuadratin, akarnya hilang, berarti tinggal 3 pangkat 2x plus 1 sama dengan 27. Itu berapa sih? Ini kan bilangan pokoknya 3 ya, maka di sini harus dibuat menjadi 3 pangkat. 27 itu sama aja dengan 3 pangkat 3, sedangkan 9 itu sama aja dengan 3 pangkat 2, dipangkatin sama 2. Jadi 3 pangkat 2x plus 1 sama dengan ini 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 itu 3 pangkat 5, karena pangkatnya ditambah, dipangkatin lagi sama 2. Jadinya 3 pangkat 2x plus 1 sama dengan 3 pangkat 5 kali 2 itu 10. Nah, jadinya ini bilangan pokoknya udah sama, coret. Tinggal yang atas yaitu 2x plus 1 sama dengan 10. Berarti 2x sama dengan 10 kurangi 1 itu 9 ya. Berarti x sama dengan 9 per 2. 9 per 2 itu sama aja dengan 4,5. Berarti jawabannya yang E. Nomor 15, nilai x untuk 8 pangkat x dikurangi 2 pangkat 2 min 3x sama dengan 3 adalah. Nah, kita disuruh mencari nilai x dari sebuah persamaan. Kita tulis terlebih dahulu soalnya seperti biasa. Berarti 8 pangkat x dikurangi 2 pangkat 2 min 3x sama dengan 3, gitu ya. Nah, ini kan bisa kita uraikan nih. Ingat, kalau ada a pangkat m dikurang n, ini kan sama aja dengan a pangkat n dibagi a pangkat n, gitu ya. Berarti ini sama aja dengan 8 pangkat x dikurangi 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3x sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan adalah nilai x. Ini ada x, ada x. Ini 2 pangkat 3 itu kan dia 8 ya. Ini 8 juga kan. Jadi kan kalau dia diuraikan itu kan sama aja dengan 8 pangkat x dikurangi 2 kuadrat itu 4 ya. Berarti 4 per 2 pangkat 3 8. 8 pangkat x sama dengan 3. Gini kan. Nah, karena bentuk seperti ini, maka ini boleh kita misalkan dulu aja deh. Kita misalkan. Nah, misal 8 pangkat x itu sama dengan p. Kalau 8 pangkat x sama dengan p, maka persamaan ini itu kan menjadi p min 4 per p sama dengan 3, gitu ya. Nah, supaya nggak ada pernya, berarti semuanya kita kalikan p, jadinya p kuadrat min 4 sama dengan 3p. Ini semuanya dikalikan p. Oke, lanjut di sini pindah ruas, jadinya persamaan kuadrat p kuadrat. Ini 3p pindah ruas jadi min 3p min 4 sama dengan 0. Nah, udah, ini berarti tinggal difaktorkan. Nah, kalau dia difaktorkan berarti 4 sama 1. Jadinya ini min, ini plus, gitu ya. Ini p kuadrat, ini p min, betul. Oke, berarti p sama dengan 4 atau p sama dengan min 1. Sedangkan p itu tadi kan 8 pangkat x ya, berarti p dimasukkan 8 pangkat x sama dengan 4. 8 itu 2 pangkat 3 ya, berarti 2 pangkat 3x. 4 itu 2 pangkat 2. Coret-coret, berarti 3x sama dengan 2, berarti x sama dengan 2 per 3. Atau p sama dengan min 1. P 8 pangkat x sama dengan min 1, ini dia tidak memenuhi karena hasil perpangkatan itu tidak mungkin negatif 1. Maka jawabannya yaitu 2 per 3. Jawabannya yang B. Nomor 16, nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 3 pangkat 5x min 1 lebih besar dari 27 pangkat x plus 3 adalah. Nah, 3 pangkat 5x min 1 lebih besar dari 27 pangkat x plus 3. Ini pertidaksamaan ya.
3 pangkat 5x min 1 lebih besar dari 27. 27 itu 3 pangkat 3 dipangkatin sama x plus 3. Jadinya 3 pangkat 5x min 1 lebih besar dari 3 pangkat 3 kali 3x itu 3x plus 3 kali 3 itu 9. Nah, karena di sini pangkatnya positif, berarti nanti ini tinggal dihilangkan aja. Pokoknya ya, berarti tinggal 5x min 1 lebih besar dari 3x plus 9. Pindah ruas, 5x dikurangi 3x itu 2x lebih besar dari min 1, pindah ruas jadi plus 1. 9 tambah 1 itu 10. Nah, 2x lebih besar dari 10, berarti x lebih besar dari 5. 10 bagi 2 ya. Nah, x lebih besar dari 5, maka jawabannya yang E. Nomor 17, himpunan penyelesaian pertidaksamaan 4 pangkat x plus 3 kurang dari akar pangkat 3 dari 8 pangkat x plus 5 adalah, nah, kita tulis soalnya, 4 pangkat x plus 3 kurang dari akar pangkat 3 ya, ini ya, akar pangkat 3, 8 x plus 5 gitu. Oke, berarti 4 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 dipangkatin sama x plus 3 kurang dari 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatin sama x plus 5 per 3. Per 3-nya ini dari akar pangkat 3 ya. Nah, oke, berarti 2 pangkat ini dikalikan. 2 kali x, 2x. 2 kali 3 plus 6 kurang dari 2 pangkat ini, karena ada sama-sama 3 ini kita hilangkan aja, berarti 2 pangkat x plus 5. Nah, karena bilangan pokoknya udah sama berarti tinggal dicoret. Nah, berarti tinggal 2x plus 6 kurang dari x plus 5. Yang sama-sama ada x-nya kita kelompokkan, berarti pindah ke sana. 2x dikurangi x 2x kurang dari, ini 6 pindah ke sana, 5 kurangi 6 itu min 1. Berarti x kurang dari min 1. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 18, nilai x untuk akar pangkat 3 dari 1 per 8 pangkat 2x lebih besar dari 64 pangkat 3x dibagi 2 pangkat 18x min 36 adalah, nah berarti yang kita kerjakan yang ini pangkatnya dibuat lebih kecil dulu ya, dibuat bentuk perpangkatan ya. Akar pangkat 3 itu sama aja dengan pangkat sepertiga. Nah, jadi kita kerjakan dari sini dulu. Berarti 1 per 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti dipangkatin sama 2x. Nah, karena di sini akar pangkat 3 berarti ini pangkat sepertiga gini. Lebih besar dari 64 itu sama aja dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 dipangkatin sama 3x dibagi 2 pangkat 18x min 36. Nah, berarti yang pangkatnya bawah ini pindah ke atas aja. Berarti 1 per, ini kita kalikan dulu deh, 3 kali 2 ya. Berarti 1 per 2 pangkat 3 kali 2 itu 6. 6x dipangkatin sama sepertiga, ini lebih besar dari 2 pangkat 6 kali 3 itu 18x dibagi 2 pangkat 18x min 36. Nah, ingat kalau ada 1 per a pangkat m itu sama aja dengan a pangkat min m. Kalau ada a pangkat m dibagi a pangkat n, ini boleh dijadikan 1 gini ya. Berarti 2 pangkat 6x pindah ke atas itu sama aja dengan 2 pangkat min 6x dipangkatin sama sepertiga. Lebih besar ini ke atas, berarti 2 pangkat yang atas kan 18x ya, dikurangi pangkat yang bawah karena ini dikurangi 18x min 36. Nah, oke, berarti ini bisa dicoret 6 sama 3 jadinya 2, berarti 2 pangkat ini sisa 2, ini min ya, berarti min 2x lebih besar dari, ini dicoret. Nah, ini min kali min plus, berarti 2 pangkat 36
Betul ya, 36. Oke, berarti karena bilangan pokoknya udah sama, berarti dicoret aja. Jadi tinggal min 2x lebih besar dari 36. Nah, ingat, kalau pertidaksamaan x-nya ini negatif, maka supaya jadi positif kan harus dikalikan negatif ya. Kalau dikalikan negatif, maka nanti ini bentuk pertidaksamaannya berubah. Yang asalnya lebih besar dari, dia berubah menjadi kurang dari. Jadinya, kalau dikalikan negatif itu 2x kurang dari min 36 ya. Jadi dengan kata lain sama aja dengan x kurang dari min 18. Maka jawabannya yang E. 19. Batas-batas nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 3 pangkat 5 min x plus 3 pangkat x lebih besar sama dengan 36 adalah, nah berarti kalau seperti ini 3 pangkat 5 min x ditambah 3 pangkat x lebih besar sama dengan 36 ya. Nah berarti 3 pangkat 5 min x ini kita uraikan terlebih dahulu. Jadinya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat x ditambah 3 pangkat x lebih besar sama dengan 36. 3 pangkat 5 itu berapa sih? 3 pangkat 5 yaitu 243 per 3 pangkat x plus 3 pangkat x lebih besar sama dengan 36. Kita disuruh mencari batas-batas nilai x yang memenuhi. Nah, karena di sini ada 3 pangkat x, ada 3 pangkat x, kita misalkan. Misal 3 pangkat x itu kita misalkan p. Ya. Jadi kan bentuk pertidaksamaan ini itu menjadi 243 per p plus P lebih besar sama dengan 36. Supaya nggak ada per P nya, berarti ini semuanya nanti kita kalikan sama P, kiri sama kanan. Kalau semuanya dikalikan P, jadinya 243 plus P kuadrat gitu ya, lebih besar sama dengan 36 kali P, 36 P. Oke, jadinya P kuadrat 36P pindah ruas jadi min 36P ini plus 243 lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita faktorkan P sama P lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kan kalau misalkan difaktorkan 243 itu kan sama aja dengan 27 kali 9 ya kan. Ini min, di sini min. Nah, jadinya dengan kata lain ya, P sama dengan 27 atau P sama dengan 9. Nah, kalau ada pertidaksamaan kuadrat berarti kita uji di garis bilangan. 9 sama 27. Nah, berarti kan posisi 0 kan di sini kan. 0 kalau kita masukkan ke sini jadinya kan 0 min 0 plus 0, berarti kan positif. Jadi positif, negatif, positif. Karena yang diminta lebih besar dari, berarti ambil yang positif. Nah, ambil yang positif, berarti kan P-nya itu P kurang dari sama dengan 9 atau P lebih besar dari 27. Nah, P-nya siapa? P-nya yaitu 3 pangkat X. Jadi 3 pangkat X kurang dari 9 atau 3 pangkat X lebih besar dari 27. Jadi 3 pangkat X kurang dari 9 itu sama aja dengan 3 pangkat 2. Ini 3-nya coret, berarti X kurang dari sama dengan 2. Yang ini 3 pangkat X lebih besar dari 27 itu 3 pangkat 3 ya. Berarti X lebih besar dari, ini dicoret, X lebih besar sama dengan 3. Jadi X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih besar sama dengan 3. Maka jawabannya yang C. Nah, soal terakhir, batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan setengah pangkat X kuadrat plus 2X min 5 kurang dari 1/4 pangkat 2X min 1 adalah. Nah, kalau seperti ini, setengah itu kan sama aja dengan 2 pangkat min 1 ya kan. Nah, kalau misalkan nggak dibuat 2 pangkat, ini dibuat setengah aja, ini setengah juga boleh. Cuma nanti kalau bilangan pokoknya di sini itu pecahan, maka nanti tandanya ini harus dibalik gitu ya. Jadi kalau ada setengah pangkat
X kuadrat plus 2X min 5 kurang dari 1/4 pangkat 2X min 1. Ini setengah pangkat X kuadrat plus 2X min 5 kurang dari 1/4, itu sama aja dengan setengah dikuadratkan. Setengah kuadrat dikalikan sama 2X min 1. Gini ya, pangkat dipangkatin, nanti pangkatnya dikali. Karena di sini absisnya itu dia pecahan ya. Kalau pecahan berarti nanti si bentuk pertidaksamaannya ini nanti tandanya itu dibalik. Jadinya X kuadrat plus 2X min 5 ini asalnya kurang dari, maka berubah jadi lebih dari. Lebih dari ini kalikan ya, 2 kali 2 4X, ini 2 kali 1 min 2. Oke, tinggal kita buat bentuk pertidaksamaannya. X kuadrat ini pindah ruas, 2X dikurangi 4X itu min 2X. Min 2 pindah ruas jadi plus 2, berarti min 5 plus 2 itu min 3 lebih besar dari 0. Nah, jadi X sama X lebih besar dari 0. Kalau dikalikan 3, kalau ditambah min 2 berarti hasil perkaliannya ini 3, ini 1, ini min, berarti yang min yang besar. Gitu, berarti X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Nah, ini kalau diuji di garis bilangan, maka min 1 sama 3 ya, antara min 1 sama 3 itu ada 0. 0 dimasukkan itu 0, kalau dimasukkan itu negatif. Negatif, ini positif, ini positif. Yang diminta itu lebih dari. Berarti X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 3. X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 3. Maka jawabannya yaitu yang B.